Teman-teman peserta, kalau mau ke belakang silahkan, masih ada waktu. Sambil makan snack, minum monggo dipersilahkan. Sebentar lagi kita memasuki untuk pengantar materi kedua nanti. Jam 11 sampai jam setengah 12 insya Allah. Monggo dimanfaatkan waktunya untuk mau ke belakang silahkan, makan snack, minum monggo. Sekalian yang tadi belum selesai untuk mengisi data silahkan untuk diisi sambil ngorek-orek. Nanti aja nanti. Yang penting nulis dulu aja nanti. Nanti ada pengumuman untuk dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, silakan untuk langsung ngisi yang formulir yang masih kosong. Dan saya di sini hanya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz benar adanya, dan teori-teori tadi yang disampaikan itu kita sudah dengarkan dari sesi-sesi yang lalu, dan alhamdulillah kita bisa mempraktekkan di lapangan. Kemarin ketika kita sedang mau ada pencoblosan itu, kita juga sudah alhamdulillah ada kesempatan untuk memberikan penyadaran ke masyarakat. Jadi masyarakat perlu disadarkan. Karena tempat saya memang ya sama ya, cenderung merah semua. Kebetulan juga ceritanya itu suatu saat ada bapak-bapak usul, Pak, ini ada caleg yang mau presentasi ke tempat kita, ke RT, bisa enggak? Karena itu adalah salah satu warga dan pengurus, malah jangan dulu, kita harus sepakatan dulu, boleh enggak? Kita menerima perkenalan dari caleg tersebut. Ternyata dari pengurus berkompromi, rapat RT, dan ternyata proses bisa untuk berkenalan caleg itu. Nah, situasi itulah yang kemudian saya manfaatkan untuk bisa memunculkan, walaupun saya tidak tahu caleg siapa yang akan muncul. Nah, saya broadcast ke grup-grup saya, alhamdulillah ada caleg yang tertarik. Kemudian itulah kita perkenalkan kepada masyarakat, dan saya bisa masuk dua caleg. Caleg yang pertama PKS, yang kedua dari Partai Umat. Kedua-duanya memang di tempat kami masih asing. Namun alhamdulillah dengan perkenalan itu masyarakat menjadi sadar apa yang harus dikerjakan. Akhirnya ketika pencoblosan, walaupun dari partai itu dapatnya sedikit, tapi alhamdulillah satu langkah ini bisa memberi warna ke kota ya, sehingga kita bisa mendapatkan kursi yang nambah gitu. Ini salah satu langkah yang dapat saya kerjakan di tempat kami. Lah mungkin untuk teman-teman semuanya bisa mempraktekkan di lingkungan masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan Ustadz bisa terlaksana dengan baik. Demikian, hanya sekedar mengisi waktu. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Mufti memberikan beberapa pandangan wacana untuk di daerahnya masing-masing mungkin ya. Masih ada yang di belakang? Masih ada satu lagi nggak? Ada dua. Udah, saya pikir langsung saja, karena masuk materi sini masalah nanti nggak cukup, waktunya banyak. Oke, langsung kita sesi ke materi pengantar materi kedua. Ini, Pak. Karena nah, buat teman-teman semua, saya akan mencoba menggunakan papan tulis dulu untuk mengajak kita semua memahami bahwa kita ini sering pada posisi yang berulang, ya. Jadi kata ini, ya, sering menjadi sesuatu yang kita alami. Sebetulnya kalau mau kita bilang, ya kita memang membiarkan kita kalah, ya. Lawan dari kalah adalah menang. Kalau mau menang berarti harus memenuhi syarat untuk sebuah kemenangan. Nanti kita akan bahas dengan detail. Syarat yang pertama tidak bisa dibantah adalah bahwa kita mempunyai keyakinan yang kuat untuk sebuah kemenangan itu, dan itu ternyata
orang lain juga punya. Contoh, ketika Theodore Herzl meyakinkan akan membentuk negara Israel Raya, maka pada tanggal 14 bulan Mei tahun 1948 terbentuk negara Israel Raya. Nah sekarang kita kehilangan ini. Kita belum ya kalah deh. Belum apa-apa sudah begitu. Nah yang kemudian kita perlu memiliki instrumen yang membuat kita punya alasan untuk menang. Kita mesti memiliki komponen yang bisa kita konfigurasikan secara sedemikian rupa. Kita mesti mempunyai banyak hal. Apakah medianya, apakah metodenya, apakah strategi. Dan saya melihat di kalangan kita ini akan terjadi ketika urusannya urusan pribadi, bisnis. Maka pembisnis muslim banyak yang kaya. Dia punya ahlinya, punya risetnya, punya apanya. Kalaupun politik, masih politiknya urusannya politik ini. Ini yang paling terus nggak pernah ada yang bisa mengalahkan. Nah, ketika masuk pada proses kemenangan dalam kerangka makro, kerangka yang memberikan kebaikan dan perbaikan secara generik, secara amah, nggak ada yang mau berbuat. Karena kita sudah dimatikan dari hulunya. Dari hulunya kita bikin nggak mungkin, jangan bawa-bawa agama, jangan pakai ayat, dan pakai begini, gitu terus. Padahal yang namanya Al-Quran ini merupakan pedoman yang diturunkan buat orang hidup. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi setelah ini saya minta semuanya siap standby dengan Qur'annya. Ya, saya kurang paham, mungkin nanti Ustadz Ali sibuk kepanitiaan apa sibuk kampus nih? Maksudnya biar ada yang bacain Quran. Akila ada? Akila sedang halangan tidak? Tidak, siap-siap nanti bacain ayatnya. Jadi kita akan mencoba membahas yang aneh sebagai sebuah pengantar. Nanti kita coba juga dalam, karena bagaimanapun juga di ruangan ini saya sering mendapatkan teguran baik dari orang dekat saya. Alfian, lu gak kesian apa orang? Itu orang kan baru kali ketemu sama lu aja kemikirin yang berat-berat gitu. Terus terang saja saya juga diprotes. Ya beberapa teman-teman dekat, mestinya kalau bahas-bahas gituan harus ada santainya. Ada duduk-duduknya, ada gamenya, ya. Ini biar dipahami teman-teman. Jadi ada dilema kekalahan kita ini bukan kekalahan yang fair. Kita tuh dikalahkan dan disalahkan. Jangan pakai identitas. Kau boleh bawa agama. Sementara dia bisa bawa foto-foto Soekarno kemana-mana. Itu kan identitas. Ini bukan temannya Ahok. Enggak. Asli dari mana? Pacitan, agama Islam. Kakek nenek bukan PKI bukan? Cina bener ya? Tapi Islam. Malam, antum Islam. Bela Islam. Siap mati demi Islam. Ya, nggak, saya kaget aja kok Ahok ada di sini gitu. Oke. Buat teman-teman, pembahasan kita hari ini adalah merancang kemenangan umat Islam, merencanakan sukses dunia akhirat. Pengalaman saya selama saya aktif sejak tahun 1980-an, persisnya tahun 84, dan satu perjalanan saya yang mungkin sayang tidak sempat diserap oleh orang-orang dekat saya, anak-anak maupun keluarga saya. Ketika saya menjadi koordinator fit and proper test 5 calon wali kota Tangerang. Jadi kalau saya bercerita dengan kisah-kisah yang pernah saya lalui, tidak dalam posisi kebanggaan pribadi, artinya itu bisa diulang lagi. Gitu maksud saya. Mudah-mudahan nanti yang ini tinggal kita, tapi memang syaratnya harus tuntas. Baik, kita akan mulai pembahasan ini dengan pertanyaan dari saya. Saya punya daftar nama ya. Kalaupun nanti nggak sempat dikasih mic, jawab saja, mudah-mudahan kedengeran ya. Sambil kenalan, saya akan panggilkan yang bernama Zidan Maula. Mana dia? Zidan, menurut kamu merancang kemenangan umat Islam ini sebenarnya dibicarakan apa gunanya? Apa gunanya kita bahas ini? Pakai mic.
adalah ya karena tujuan kita itu ya bukan hanya untuk dunia saja dan bukan hanya untuk akhirat saja. Dua-duanya harus imbang. Makanya itu kita harus bagaimana caranya kita hidup yang direncanakan hidup dengan bisa mengimbangi sukses dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya saya berharap Anda anggap saja belum melihat penayangan cover daripada slide saya. Kita bahas merancang kemenangan. Menurut pendapat dari Zahrina Iza Ar-Rahman. Mana dia? Apa sih Mbak kita perlu bicara gini Mbak tujuannya? Perlu nggak sih kita bicara merancang kemenangan? Bismillah, menurut saya sangatlah perlu karena umat Islam saat ini itu dilanda kemunduran dalam bidang politik, apalagi juga masyarakatnya walaupun mayoritas Islam, mereka itu masih kurang pendidikan seperti ini. Jadi menurut saya kita masih di ambang kekalahan. Jadi perlu banget merencanakan kemenangan bagi umat Islam. Mungkin melalui pendidikan politik Islam ini kita bisa lebih maju lagi, mengembangkan pemikiran kita yang awalnya dangkal menjadi lebih luas lagi. Mungkin itu. Terima kasih. Ibu Siti Solehah ini bukan pernah ikut ya? Iya, Ibu ikut lagi ya? Semoga Allah memberkahi Ibu. Enggak, memang beliau punya bilang, Ustadz saya ikut lagi. Saya ikut lagi, duduk jadi peserta. Padahal dia alumni, nggak apa-apa. Gimana? Anda pernah mendengar pembahasan ini? Sekarang Anda akan diperdengarkan lagi. Apa Anda bilang, aku udah tahu. Padahal gitu-gitu aja. Gimana? Ya, supaya umat Islam itu nggak dijajah gitu. Supaya umat Islam nggak dijajah, nggak dikalahkan gitu. Ya, kita akan menang ya. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita panggil Fatih Jaisur Rahman. Mana Fatih? Oh, di sebelah situ. Mas Fatih. Spontan aja Pak. Kita kalau bahasa Betawinya ngomongin buat apaan sih? Apa perlunya kita bahas beginian? Kita membahas ini untuk merencanakan sukses dunia akhirat untuk maju ke depannya untuk mendapatkan dua-duanya. Mantap. Cukup Pak Dardiri. Nah, sekarang bicara. Tadi kan belum. Ya Pak Dardiri. Lagi gelem saya ngomong. Iya, siap. Siapa? Kebiasaan mantan prajurit. Tapi sekarang kan menjadi pejuang Islam. Siap. Dulu mantan pejuang Prabowo, sekarang dipecat dari PPIR, tentaranya Prabowo. Tidak apa-apa, demi satu. Luar biasa. Dengan mantap. Terima kasih. Kemenangan ini memang harus dirancang. Tanpa dirancang, kapan kita mau menang? Maju dewe-dewe tidak bisa, harus dirancang dengan sistematis. Sehingga di kemudian yang ini kita akan mendapatkan kemenangan. Dalam arti merencanakan sukses dunia dan era demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Master. Terakhir, ya silakan Ibu di tengah. Kasih. Keren banget. Wah, ini istri saya, Ustaz. Hah? Istri saya. Bukan kali, pacarnya kali. Aduh. Dulu. Bisa kompak begitu laki bini. Silakan Bu. Maaf Ustaz, menurut saya gini. Karena kita itu umat Islam di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Tapi maaf, Islamnya cuma Islam keturunan, jadi orang tuanya Islam kok ikut-ikutan Islam. Dia tidak menyadari Islam, tidak memahami apa semua hukum Islam harus gimana, kurang memahami. Terus bagi saya, kenapa harus kita merencanakan sukses dunia akhirat? Karena saking banyaknya umat Islam, tapi kok hasilnya kok cuma kayak gini gitu loh. Kok tidak ada yang, contohnya yang anak muda aja masih senang ikut-ikutan mengikuti gaya yang bukan Islam. Padahal itu Islam itu kan di Al-Quran juga ditunjukkan ya harus gini-gini. Terus ini kalau kita tidak dari sekarang kita solidkan untuk apa ya? Maksudnya kita harus mengajak orang-orang desa maupun dikasih ilmu untuk gimana kita menang bukan ya dari bisnis juga kita harus menang. Contohnya saya ya Ustadz, ya minta maaf ya, saya itu kan bisnisnya di
ondel sama ban. Saya kalau kumpul-kumpul itu sama Cina-Cina, yang Jawa itu cuma saya tok. Sampai bapak saya pernah bilang, kamu kalau kumpul di Bistun pas di bank itu Pak, di, apa yang ban Bistun itu, kamu nanti jilbabnya dilepas. Yojo ngasih Pak, saya bilang itu. Saya perlihatkan ini loh orang Islam yang kaya bukan Cina semua, Islam harus bisa maju, harus berkembang. Makanya saya sampai sekarang, saya sama anak-anak saya sama tetangga bilang kan, ketokke kowe lho, wong Islam ora mung elak-elu, ketokke. Sampai kemarin Ustadz, saya pas ada pemilihan kemarin, saya bilang, kamu nerima 200.000 untuk 5 tahun. Itu dihitung itu sehari cuma 10 kilo. Coba, saya bukan mau ria, mau pamer ya Ustadz. Selama ini saya memang aja-aja, saya tiap malam Jumat saya ngasih Jumat berkah. Tolong etongno, Jumat berkah itu tiap Jumat berapa, dikalikan 1 bulan berapa? Lebih dari 200.000 kalau 5 tahun itu mah jutaan. Kok tidak dihitung? Kenapa kamu cuma gara-gara uang 200.000 untuk malam itu kamu mau nyoblos? Tolong dong pikirkan. Itu yang satu. Terus nambahi tadi, saya nambahi. Enggak apa-apa Ustaz, ini enggak tentang itu, tapi yang tadi saya mau matur kok nambahi yang tadi. Ustaz kan bilang, Mbok, yang apa untuk caleg buat dibantu. Sampai sekarang terus terang kok saya kok belum bisa sama ngendikan Ustaz itu. Saya harus bantu caleg. Karena caleg itu kan nanti dia duduk di kursi DPR dapat bayaran. Kenapa kita harus bantu? Ya biar korban sendiri lah kasih dulu Ustaz. Yang tadi itu jadi matur nuwun. Kalau ini saya mau jawab, Ibu harus bisa bertaubat hari ini. Di DPR itu ada lebih dari 200 anak cucu PKI, ponakan PKI, titisan PKI dari seluruh Indonesia. Caleg-caleg yang nyalek dari jalur Jawa Tengah, Jawa Timur di bas PKI itu begini. Sampean maju dapil piro? Dapil 7 Mbah. Modalnya piro? 700 juta Mbah. 700 juta jadi DPR RI mana bisa? Butuhnya berapa? 4,7 M Pak. Oh ya. Nanti aku akan kirim buat kamu 3,9 M. Tuh. Kalau ibu berpikir begitu, ibu gak pernah bisa jadiin. Makanya kita kalau kata Gus Baha, kalau kita mau bantu udah uang hilang. Dan saya kemarin juga melakukan hal yang sama. Cuman memang terpaksa saya dengan berat hati nggak nyebut nama saya cuma belajari siapa yang kemungkinan jadi. Bukan uangnya mungkin tidak seberapa, tapi dia menimbulkan mental growth. Sekarang jumlah mereka tuh 250-an orang atau mungkin hampir 300 nih pemilu ini. Karena tersebar. Siapa yang mainkan? Semua. Jadi kalau jalur Perancis ada yang namanya Karmel Budiarjo. Suaminya Budiarjo pengurus pimpinan pusat daripada PKI tahun 50-an. Umurnya 98 tahun. Jadi baru dipahami orang kafir itu kata Quran wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir bekerja sama. Jadi kalau ibu tidak membantu itu tidak salah. Saya pikir juga nggak ada kewajiban. Cuma boleh saya jawab ulang. Kita lebih khawatir dengan bencana alam ketimbang bencana politik. Ketika terdengar ada gunung Semeru, ketika terdengar ada bencana bandang, ketika ada semua kita kumpulkan beras, kumpulkan uang, kumpulkan mie instan. Tapi ketika ada pencalonan, mana kita membantu? Akhirnya calon-calon yang pintar, yang berkarakter, nggak pernah menang karena dia miskin. Maka jadilah Krisdayanti, jadilah si Uui, jadilah Uya Kuya, semua jadi. Ini kalau ibu nggak akan pernah mau bantu, saya nggak bisa bilang ibu salah. Ya sudah, tapi nggak pernah ada yang menang. Saya selama pemilu kemarin mendatangi sekitar 20-an orang. Dari 20-an orang itu yang jadi ya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 9-11 orang. Bukan karena saya, tapi paling tidak saya memutus mitos. Mendatangi caleg bukan minta uang. Mendatangi caleg saya membawa sejumlah uang. Nih. Jujur aja itu caleg juga kaget juga nih. Tapi ngapain bawa duit nih? Tapi uang saya nggak miliar-miliaran. Sekedar gue datang ke tempat lo, gue nggak minta duit sama lo gitu. Nah makanya untuk ke depan tidak harus bicara uang sebetulnya. Yang harus kita tahan tuh tangan yang curang. Dan ngeri kalau saya bongkar tuh ngeri. Ada yang bermain lewat bagian rekapitulasi suara di KPU pusat. Tidak melulu uang, kadang-kadang main titik-titik perempuan. Ya contoh nih, saya pakai kode aja, saya takut terlalu jorok atau cabul cerita saya.
Waktu saya ditahan di Polda Jatim, di Tahti Jatim, itu ada seorang perempuan dengan suaminya sama-sama dapat hukuman karena kasus pencucian uang. Karena kita di sana dan saya dilihat sebagai salah satu wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat, kita ngobrol-ngobrol, Mbak gimana? Kamu agamanya apa? Sekarang udah Islam, Ustaz. Oh iya. Tapi dulu ibu saya maju dari partai, disebut partai tertentu. Namanya dia Kristen, maju di daerah Islam. Suaranya kan jeblok. Dia nggak kesian sama mamanya, udah berkampanye berbulan-bulan. Setelah dia tanya sama pihak KPU, nggak bakal menang. Akhirnya ketemulah kesepakatan, kalau si anak itu memang dia tinggi, langsing, cantik, kalau dia mau tidur 2 hari 2 malam dengan bagian kapitalisasi suara KPU pusat, ibunya akan dikasih suara sejumlah membuat dia jadi. Jadi memang permainan ini gila-gilaan itu. Makanya kalau logika saya, kalau orang gila-gilaan, nanti kita akan bahas. Kita harus punya kerja di atas orang gila, ya. Tidak boleh main curang, tapi jangan dicurangi. Pahamilah yang disebut dengan varian kecurangan. Nah itulah yang dilakukan oleh Mas Sumi. Mas Sumi itu mengadakan pembekalan BIMTEK untuk memahami kecurangan. Nah yang paling tangguh dalam menghadapi ini adalah PKS. PKS keunggulan pertama, dia memiliki database di seluruh Indonesia. PKS punya C1 lengkap 100%. Jadi kalau tadi sampai dijual 100 juta itu enggak, kalau buat saya enggak usah dibilang salah. Saya punya bahan lengkap. Antum cuma pengen tahu doang kan? Karena kan C1 kan isi bukan hanya PKS saja. Ya kan? Jadi saya udah tanya Pak beberapa toko-toko, enggak apa-apa. Nah, anggapnya jual jasa. Ya. Jadi ada yang begitu dan tentu jangan ditanya di mana dan siapa, itu udah enggak orang elok. Oke, kita akan berhenti mendengar azan. Baik, kita masuk. Siapkan Qurannya. Semua yang punya Quran, karena perintah arahan dari panitia, kita menggunakan ajakannya adalah Quran itu Quran mushaf ya. Akila sedang tidak halangan, tolong siap-siap baca ayatnya nanti. Kita mulai dengan arti. Ya. Arti kemenangan. Yang pertama adalah menjadikan kebenaran sebagai panglima. Jadi saya ingin katakan, dari mana lagi Anda akan menolak kita berpolitik untuk Islam? Kita tidak akan pernah, dan itu dilakukan oleh teman-teman ayah-ayah kita, orang tua kita di Masumi dulu. Negara ini tidak akan pernah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kalau tidak ada sebuah sidang Volksstraat DPR pusat pada tanggal 3 bulan April tahun 1950 yang melahirkan NKRI. Karena dileburnya negara Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Tengah, negara-negara Celebes, negara macam, maka muncul yang namanya mosi integral. Silakan Anda searching nanti di internet. Siapa tokohnya? Dr. Muhammad Ansir. Dia seorang politisi dari Masumi. Yang ingin saya katakan bukan membanggakan partainya, membanggakan bahwa kerja seorang berbuat politik itu dia memberikan kebaikan dan perbaikan. Bukan bicara keuntungan. Kalau bicara keuntungan, Safruddin Prawira Negara itu pernah memimpin Indonesia dengan PDRI di Bukit Tinggi. Ketika Soekarno ditangkap, Anda bayangkan, pemerintahan ditangkap, dibuang ke Digul. Sekarang kekuasaan didelegasikan. Kalau saya yang mendapat delegasi kemudian mengumumkan presidennya saya, bisa nggak? Bisa. Itu tidak dilakukan karena dia kader Masumi. Jadi politisi Islam itu sejak dulu tidak pernah berpikir untung rugi. Kalau orang berjuang tidak boleh bicara untung rugi dan kalah menang menurut nafsu dan otak Allah. Mari kita lihat. Yang pertama, menjadikan kebenaran sebagai panglima. Kebenaran yang mana? Nanti kita buka. Yang kedua, mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat, dan wujud. Jadi kalau kita kemudian, sekarang saya tanya misalnya, antum dikasih uang 1 triliun. Antum besok dari subuh sampai isya jangan sholat. Mau nggak? 50 triliun. Kenapa nggak mau? Itu kan prinsip bahwa kita punya, bahwa itu batil, itu nggak bisa. Ibu-ibu nih, mana yang pakai cadar? Lepas cadarnya, cukup 1 menit saja keliling di dapur sholat, dapat mobil mewah segala macam, lepas.
Kan unik kan? Yang ketiga, menjadi pengendali atau berkuasa atas dalam memutuskan kebijakan. Ya kita malu kan, Ma'ruf Amin jadi wapres, nggak ngapa-ngapain 5 tahun. Sekarang si Gibran yang begitu belum apa, bapaknya ingin keluar peraturan agar Prabowo nanti memberikan wewenang buat anaknya. Coba. Ya. Yang ketiga, memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam. Jadi kalau kita mau menang, jangan sekedar menang. Mana nggak ada gunanya Ma'ruf Amin di sana. Berbagai kejadian, ustaz-ustaz ditangkap, segala macam. Berbagai peristiwa. Ya. Ada berbunyi, malah ikut-ikutan, nyala-nyalahin umat Islam. KM 50 juga nggak ada suaranya. Pernah jadi ketua MUI segala. Kita bukan menghujat pribadi beliau, tetapi otoritas politik tidak mereka punya. Makanya kan ada tuh artis yang jadi wakil bupati di mana tuh, di Tasik atau di mana, mundur kan? Nah, yang berikutnya adalah memberi atau mendapatkan kebebasan umat Islam dalam beribadah dan menerapkan syariat Islam. Mempersempit atau menutup gerak barisan Hizbus Syaitan. Siapkan Qurannya. Nah, kita mulai. Yang pertama dibuka Quran surat 2 ayat 147. Di mana dalam Al-Quran Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maka kemenangan Erdogan di Turki, kemenangan Akhundzada di Taliban, ini lihat tuh, dua negara itu dua pola yang berbeda. Yang satu menggunakan pola tanda kutip musyawarah, tanda kutip demokrasi, tanda kutip apa, orang semua melihat, sehingga masjid Hagia Sophia bisa dipakai lagi. Coba kalau presidennya orang sekuler atau orang Kristen, nggak mungkin. Belum puas memang, kita contohkan, lihat yang namanya Akhundzada di Afghanistan. Ketika pemerintah Arab Saudi mengundang untuk membicarakan kasus Palestina, mereka diundang untuk musyawarah. Apa kata Akhundzada dan tim pemerintahan daripada Afghanistan? Kami tidak perlu hadir untuk musyawarah. Kami tolong tunjukkan di mana pasukan kami berlabuh untuk menghadapi Israel. Itu permintaan dan itu pola beliau. Makanya saya bilang, pilihan-pilihan metodologi untuk memenangkan perjuangan Islam itu tidak perlu jadi persoalan. Yang kita persoalkan, bener nggak caranya, bener nggak niatnya, bener nggak tujuannya. Jadi kalau seorang Muslim bergabung dengan partai yang bukan partai Islam, dia perlu menanyakan, bener nggak syahadatnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat nggak tahun 2016 ada yang namanya Romo dari Gerindra baca doa begitu keras dan tajam. Sekarang kita tanya, kalau orang seperti Romo begitu, yang dia orang Sumatera Utara ya, Muslimnya kuat, itu panggilan akrabnya saja. Anggota-anggota partai-partai sekuler sampai memutuskan dibentuknya, menetapkan hukum positif syariat Islam, kasarnya mungkin tegasnya dibentuk negara Islam, seluruh perwakilan se-Indonesia memutuskan agar Indonesia menjadi negara Islam, tapi disuarakan oleh Gerindra. Ketika rapat di DPP kira-kira di veto nggak? Dibatalin nggak? Pasti dibatalin, dia akan kembalikan ke ADART-nya. P3 itu, seanda marah, saya orang paham isi perutnya P3. P3 itu partai yang memang dibuat tidak bisa eksis sebagai partai Islam yang, bayangkan saja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu sekjennya si Yunus Yosfiah. Enak saja, tahu-tahu jadi sekjen, pengurus yang merintis berpuluh-puluh tahun lalu di bawah. Ya, saya ingin katakan buat teman-teman, kita coba lihat mengalahkan kebatilan secara tepat, cepat dan wujud. Nah, kita dibacakan Al-Baqarah 42. Kelamaan. Yang lain siap-siap Quran, yang Mbak Nit nanti gantian tak ambil, langsung baca gitu ya, acung tangan dulu tapi ya. Jadi nggak lama buka waktu Qurannya.
Surat 242. Yang lain nanti siap-siap ya. Nanti mic-nya siap nanti diantarkan. Ayo, masih nyari kelamaan 2 jam nyarinya. Materi kita ntar nggak cukup. Ayo dibaca kalau udah ketemu. Untuk yang ayat yang berikutnya, ayatnya banyak nanti nih. 1 surat 2:42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Janganlah campur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kau mengetahui. Ini teks lokal, lokalistik, strict, nggak akan kita berdebat. Tapi jangan sampai kita dengan dalil ini kita nggak mampu bersikap secara taktis dan politis. Satu hari Rasulullah sedang berdiri di sebuah tempat. Lalu ada orang dikejar-kejar orang, entah untuk diapakan, anggaplah akan dibunuh. Sementara kan beliau tidak tahu masalahnya. Ada orang di Uber-Uber, kalau Betawi bilang dikejar-kejar. Rasulullah dengan cepat berpindah. Tadi dia duduk di sini. Ketika dia geser, Muhammad, lu lihat nggak tuh anak yang kabur? Ciri-cirinya gini. Apa jawab Rasulullah? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak lihat siapa-siapa. Apakah Rasulullah berbohong? Karena kalau beliau langsung, orang kan kasusnya belum tahu. Padahal orang ini bisa saja yang mencuri ini, habis nyuri, orang kan suka dimasukin ke tasnya dia. Namanya sesuatu yang belum ya Pak ya. Nah maksud saya gini teman-teman, kita tidak akan bermain-main dengan ayat-ayat. Pasti nanti ada yang ahli tafsir, ahli bahasa. Tapi kata kuncinya, dulu kita punya permainan yang bagus. Negara ini diselamatkan oleh 2 sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah. Kekuatan negara kita ini tidak akan pernah begini terjaga tanpa kekuatan 2 kelembagaan itu, tanpa mengabaikan yang lain. Kita teruskan. Menjadi pengendali atau berkuasa dalam memutuskan kebijakan. Jangan kita jadi wali kota tapi yang nentuin si Jokowi. Ya. Kita jadi wali kota yang nentuin istri kita. Dari dulu sering terjadi. Orde Baru itu hanya terjalan selama 1967 sampai 1969. Sejak tahun 1970 sampai 1992 atau 1992 itu ada dalam kendali Katolik. Kalau Anda mengikuti proses pengusulan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, Undang-Undang Perkawinan itu full menggunakan sistem pernikahan dan perkawinan menurut Katolik. Nah kalau kita tidak mau berpolitik, kita udah nanti kalau Anda menikah dengan cara biasa, Anda kan dianggap melawan pemerintah. Sama dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 sampai seluruh perguruan Muhammadiyah se-Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sampai 3 juta orang hanya untuk mempertahankan pasal 13A bahwa tiap-tiap siswa harus diajarkan agama yang seagama oleh setiap siswa harus diajarkan oleh guru yang seagama dengan siswa. Setuju kan? Harus setuju. Nah, pihak Kristen nggak setuju. PDIP semuanya walk out. PDS walk out. Ternyata sejak tahun 1988, PDIP itu kan ada tahun 1999. Sejak tahun 1988, PDI tanpa P sudah mengusulkan untuk menghapuskan pelajaran agama di sekolah. Nah pemahaman sejarah perjuangan politik begini, kalau kita nggak pernah hadir di forum-forum gini, Anda nggak akan tahu. Ngapain ikut-ikut PDIP? PDIP itu wajib dibubarkan. Ya tapi kan FPI gara-gara bubar, FPI-nya dibubarin. Nah, bukan karena FPI-nya salah, Pak. Kita hanya tidak memiliki perangkat-perangkat pendukung yang membuat FPI bisa kuat. Ya, PAN Partai Artis Nasional. Ya, belum nyambung kayaknya orang-orang. Ya Allah, ya. Mempersempit atau menutup gerak barisan Hizbus Syaitan. Nah, yang cowok buka Qurannya.
Kesian si Akila tuh, ya. Surat Al-Mujadilah ayat 19. Mujadilah itu surat berapa tuh? 59 atau 58? 58. Ayo. Yang udah ketemu angkat tangan, ambil mic-nya. Kasih sebentar, mic-nya kasih. Awas kabelnya, hati-hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Langsung aja Artinya, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Oke, lanjut. Surat 2 ayat 268. Cepat. Yang baca gantian. Cepat acung tangan. Laki perempuan boleh. Al-Baqarah 268. Ini jarang bergaul sama Quran ini. Laki tak? Jangan. Orangnya gantian. Banyak yang bisa baca Quran, bukan hanya satu orang. A'udzu billahi minasy syaithanir 268. Jangan nanya-nanya terus. Terus saya baca. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bacain artinya sebelahnya. Ya nyari artinya aja 1 tahun. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Iya. Tadi setannya gini. Loh, jangan nyumbang caleg, terus calegnya gini. Enggak terkenal kalau nyumbang caleg. Itu wasi sufi sudurinas. Jangan bantuin PPI, pengedit politik tuh si Alfian mau ngapain tuh? Akal-akalan dia aja pengen jadi gubernur Jawa Tengah. Kan begitu, saya udah denger kok omongan begitu berkembang di mana-mana. Bukan Alfian kali yang begitu mah, enggak. Saya ini guru, pemirsa biar tahu, saya ini seorang guru. Kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, emangnya kenapa? Nggak ada masalah, tapi saya nggak ada. Saya nggak punya program itu, nih ada anak saya sebagai saksi. Saya hanya ingin bahwa kita melakukan kebaikan dan perbaikan sehingga kita punya alasan untuk ditolong oleh Allah. Minta ditolong nggak masuk. Iya karena abudu wa iya karena stain. Ibadahnya harus benar segala macam. Ya, kita masuk bagian kedua, tapi pembahasannya nanti. Kita siap-siap ke masjid. Mudah-mudahan ya, disiplin waktu ya, karena nanti kita akan bahas syarat dan faktor kemenangan. Oke, saya kembalikan pada Mas Didi. Cukup, alhamdulillah ini untuk materi lanjutan kedua sudah selesai. Untuk ini sudah adzan zuhur ya. Untuk yang bapak-bapak, yang ikhwan silakan langsung menuju ke Masjid PKU untuk sholat zuhur. Yang ibu-ibu tinggal di sini makan dulu ya, Bu Marfuah gitu. Tadi pesannya seperti itu ya. Ya nunggu. Yang bapak-bapak langsung ke masjid aja nanti ya. Nanti kita kembali lagi mulai acara untuk lanjutan materi kedua jam 12.45. Insya Allah kita mulai lagi jam 12.45. Makan dulu di sini. Gitu ya. Makannya kan di sini. Nanti makannya di sini nanti. Mau yang bapak-bapak sholat langsung ke PKU, yang ibu-ibu di sini nanti bisa makan dulu kalau sudah siap nanti. Sholat ibu-ibu di mana Bu Marfuah? Di sini ya. Di sini oh ya. Yang ibu